anak kita berbicara dan menghormati yang lebih tua. Ya, jadi mengajari etika berbicara, bicara yang sopan, tidak boleh membentak, tidak boleh kasar, ya. Apalagi kalau berbicara wajahnya harus menghadap kepada orang yang diajak bicara. Nah, ini diajarkan ketika anak berusia 10 tahun. Ya, ketika dia berusia 10 tahun karena akalnya sudah mulai eh, apa namanya? Sudah mulai matang, ya, bisa mencerna, bisa menalar. Jadi ketika kita mengatakan kepada anak kita, nak, kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Maka insya Allah ta'ala dia bisa untuk memahaminya. Ya, tapi kalau anak itu usianya di bawah 7 tahun, diajari dengan lisan, nggak akan bisa. Karena nalarnya belum berkembang. Dia belum bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Tapi kalau sudah usia 10 tahun, insya Allah sudah bisa. Ya. Walaupun mengenai etika berbicara ini atau adab berbicara ini, sebenarnya anak sudah merekam, ya, sejak dia berusia di bawah 10 tahun. Artinya sebelum dia berusia 10 tahun itu, dia sudah melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya berbicara. Ya. Kalau di lingkungan tempat dia tinggal, terutama keluarganya, ayahnya, ibunya, kakaknya, berbicara dengan santun, kemudian dengan adab, tidak pernah terdengar cacian, makian, bentakan, maka ini lebih mudah bagi orang tua untuk mendidiknya, ya. Tapi kalau sejak usia di bawah 10 tahun dan juga di bawah 7 tahun, dia selalu melihat kata-kata yang kasar. Kata-kata yang kasar, kalau marah menyebut nama-nama hewan, ya. Maka ini anak akan meniru ucapan-ucapan tersebut, dan kalau sudah menjadi kebiasaan dia setiap hari, ketika dia berusia 10 tahun, ini dirubah susah. Ya, dirubah susah. Bukan tidak bisa, bisa, tapi sulit, lebih sulit. Ya. Nah, oleh sebab itu penting bagi para orang tua, ketika anaknya berusia di bawah 10 tahun itu, jaga lingkungannya. Makanya tidak heran ketika anak kita berusia di bawah 7 tahun, di rumah dia nggak pernah dengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Ya, mohon maaf, misalkan sebutan anjing, babi gitu ya. Kalau marah menyebut anjing, babi. Sampai usia 7 tahun kita nggak pernah dengar itu keluar dari lisannya. Tapi begitu 7 tahun dia masuk sekolah dasar, 2 bulan, 3 bulan, setelah dia masuk sekolah dasar, di rumah sudah mulai keluar kata-kata seperti itu. Ya, kalau marah, bilang anjrit, dan lain sebagainya. Nah, dari mana dia mendapatkan ini? Dari lingkungan. Ya, dari lingkungan. Nah, tapi kalau di rumahnya tidak ada kalimat ini insya Allah bisa diperbaiki. Lebih mudah memperbaikinya. Orang tua tinggal mengatakan, nah, kalimat seperti itu nggak baik. Kamu suka nggak kalau temanmu lagi marah, mengucapkan kalimat itu ke kamu? Ajak dia berpikir, bernalar. Kalau sudah 10 tahun, insya Allah bisa. Maka dia akan berpikir, oh iya ya, saya aja nggak suka kalau teman saya marah, dia mengucapkan kalimat itu ke saya. Ya.
Maka kita katakan, maka kamu pun kalau lagi marah, kalau kita lagi marah, kita tidak boleh mengucapkan kalimat itu. Maka ini lebih mudah. Kalau di rumahnya tidak ada kalimat yang kotor. Ya, dia dapat di sekolahnya, dapat di lingkungannya, balik ke rumah diperbaiki sama kita. Insya Allah lebih mudah. Tapi kalau di rumahnya demikian, atau mungkin di rumah lebih parah, siapa yang mau merubah? Ya. Nah, maka penting kita jaga lingkungan di rumah kita. Ayah, ibu, kalau bertengkar, usahakan jangan di depan anak-anak. Ya, masuk kamar, kalau mau bertengkar, masuk kamar, kunci pintu kamar, silahkan. Di dalam berdebat, ya mungkin. Walaupun itu tidak baik ya, tapi minimal jangan di depan anak-anak. Karena kalau ayah, ibu bertengkar di depan anak-anak, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, ini akan ditiru oleh anak kita. Ya, akan ditiru karena apa? Dia melihat ayahnya demikian, ibunya demikian. Dan kalau dia sudah meniru, nanti di sekolah dia praktekkan. Dan kalau itu terus berjalan, dirubah sama orang tuanya tidak bisa. Berat, kenapa? Anak menilai, kan saya dapat ini dari ayah, dapat kalimat ini dari ibu. Ya. Maka sulit anak-anak akan berubah apabila di rumahnya orang tuanya selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Dan sedikit kita dengar, kadang orang ayah atau seorang ibu kalau marah, bahkan marah ke anaknya, kita mati itu anak. Katakan anaknya anak setan, dia sebut anaknya dengan nama-nama hewan. Bagaimana anak mau menjadi baik? Kalau orang tua mencontohkan perilaku yang buruk, orang tua mengajarkan perilaku yang buruk. Maka orang tua yang hari ini masih suka mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, paksakan diri untuk berhenti. Kalau pengen punya anak yang lebih baik, ya. Pengen anak yang lebih baik, paksakan diri. Mau tidak? Susah memang, berat memang, tapi insya Allah bisa. Kalau hanya maksimal. Baik. Kemudian anak juga diajari untuk menghormati orang yang lebih tua. Kalau di rumah kita ada tamu, anak kita jangan disuruh ngumpet di kamar. Ada tamu di kamar. Justru anak kita diajarkan bagaimana menghormati tamu. Ya, menghormati tamu. Kalau ada tamu cara yang sopan, menggunakan pakaian yang sopan, silakan kamu untuk di makanan, ya. Kalau kamu mengucapkan salam menjawab. Ini diajarkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirona." Bukanlah termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kita. Jadi ada ancaman. Ya. Orang-orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara mereka atau di antara kita, kata Nabi, laisa min ummati, tidak termasuk golongan umat. Ya, memang anak-anak, ya kalau masih anak-anak tidak berdosa dia. Ya, tetapi harus dididik, karena kalau tidak dididik dia akan seperti itu sampai dewasa. Ya, kita lihat terkadang ya di televisi atau di media sosial ada anak muda yang mencaci maki orang yang jauh lebih tua daripada dia, hanya karena mempertahankan pendapatnya. Ya, karena mempertahankan pendapatnya, berdebat, lalu menghina, merendahkan, bahkan memanggil dengan kata-kata yang tidak sopan kepada orang yang jauh lebih tua dari dia.
ini bisa terkena ancaman ini. Laisa min ummati man lam yujilla kabiron. Tidak termasuk golongan umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua di antara kita. Baik, kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan orang tua pada anak yang berusia 10 sampai dengan 14 tahun, yakni memperingatkan anak agar tidak saling mengancam meski bergurau. Ya, terkadang anak itu dalam candaan ya suka mengancam temannya. Dia ambil batu, temannya mau dilempar. Atau dia ambil kayu, temannya mau dipukul. Ya. Nah ini anak kita ajarkan. Mumpung dia masih usia 10 tahun, belum balik. Ya, kita katakan, nak, mengancam orang lain ini dilarang dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Barang siapa yang mengacungkan besi kepada saudaranya, artinya dia mengancam saudaranya, ya mungkin saya pukul kamu, lempar kamu, gitu ya. Kata Nabi, maka sungguh para malaikat melaknatnya sampai ia meninggalkan perbuatannya, meski yang diacungi itu saudara kandungnya. Ya, jadi walaupun saudara kandung tidak boleh diancam, ya, tidak boleh diancam. Dia, apalagi yang dewasa ya, bertengkar, dia ngambil golok, dia bilang saya bacok kamu, saya bunuh kamu. Nah ini tidak benar. Anak kita diajarkan sejak kecil. Sejak kecil diajarkan, nah agama kita melarang seseorang mengancam orang lain. Ya, mengancam. Apakah itu dengan senjata ataupun tidak. Ya. Tapi bercanda Ustaz, walaupun bercanda tidak boleh. Ya, ada orang mungkin dia mengarahkan lagi latihan memanah, ya, kemudian panahnya diarahkan ke temannya, jadikan sasaran. Walaupun bercanda, ini tidak boleh. Ya, menakut-nakuti orang lain tidak boleh, walaupun bercanda. Kemudian yang berikutnya, melarang anak mengagetkan orang lain meski bergurau. Nah, kita menganggap hal ini biasa. Bersembunyi di balik pintu, ya, ketika temannya masuk dikagetin. Ya, atau dia memakai pakaian putih-putih, lampu mati, ketika saudaranya pulang, dia kagetin. Ini nggak boleh. Ya, nah terkadang kita karena kurang ilmu justru mengajari anak kita demikian. Kita katakan, ayah bentar lagi pulang, kita kagetin yuk. Ngumpet di balik pintu, begitu ayahnya pulang dikagetin. Ini tidak boleh, walaupun bercanda, ya. Karena mudorot. Kalau yang dikageti itu punya penyakit jantung, bisa kambuh sakit jantungnya. Kalau yang dikagetin itu orangnya latah tahu ya, melakukan ucapan, mengucapkan sesuatu atau melakukan gerakan sesuatu secara spontan, ya, spontan. Jadi kalau dikagetin dia langsung nonjok orang, ada yang begitu. Itu dikagetin langsung ditempeleng, itu dikagetin langsung ditendang misalnya. Ada orang yang demikian. Nah, maka mengagetkan orang lain ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Termasuk biasanya anak-anak, ya, ketika temannya ulang tahun misalkan, ya, itu dikerjain, dikagetin. Begitu dia masuk pintu kelas, ada air yang tumpah dari atas pintu, atau terigu yang tumpah ke kepalanya, ya, dari atas pintu.
Ini tidak boleh seperti ini ya, tidak boleh. Nah, anak kita ajarkan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Ya. Tidak halal seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Baik. Kemudian yang berikutnya, mengajarkan bahasa asing. Ya, mengajarkan bahasa asing. Terutama bahasa internasional, ya, bahasa yang digunakan antar negara. Nah, ini diajarkan kepada anak kita ketika dia berusia 10 tahun. Ya. Dan ini telah dicontohkan oleh Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mempelajari bahasa Ibrani dan juga bahasa Suryani. Bahasa Ibrani itu bahasa Yahudi. Ya, bahasa Yahudi. Kenapa Rasulullah memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani ini? Karena waktu itu orang-orang Yahudi ya melakukan komunikasi dengan Nabi SAW atau dengan kaum muslimin melalui surat. Jadi orang Yahudi nulis surat dengan bahasa Ibrani. Nah, Rasulullah SAW butuh orang yang paham bahasa Ibrani. Maka Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Ibrani ini. Dan Zaid bin Thabit mempelajarinya dalam waktu 14 hari. Luar biasa ya, belajar bahasa 14 hari. Kita belajar bahasa berapa tahun? Ya. Ini Zaid bin Thabit. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa Suryani. Bahasa Suryani yaitu bahasa antar negara hari itu. Kalau hari ini mungkin bahasa antar negara adalah bahasa Inggris, ya. Hari itu bahasa Suryani. Maka anak-anak kita ajarkan bahasa antar negara. Ya, kalau hari ini bahasa Inggris, ya ajarkan bahasa Inggris. Supaya apa? Untuk mempermudah dia. Karena biasanya bahasa antar negara itu ya digunakan di tempat-tempat tertentu seperti di bandara ya atau di rumah sakit ya atau di alat-alat komunikasi, media sosial. Kalau anak kita nggak paham, nanti dia akan kerepotan, kewalahan. Ya. Dan mengajarkan bahasa asing ini tadi usia 10 tahun. Berarti kelas berapa itu? 4 SD, kelas 4 SD atau kelas 3 SD. Baik, kemudian yang berikutnya yang harus dilakukan oleh para orang tua, dan ini yang terakhir untuk anak usia 10 sampai 14 tahun, yakni menggali bakat dan menguji kemampuan menjelang baligh. Ya, menggali bakat. Ya, orang tua ketika anaknya berusia 10 tahun, ini diharapkan sudah mengetahui bakat anaknya. Ya. Diharapkan sudah mengetahui bakat anaknya. Agar apa? Agar orang tua bisa mengarahkan anaknya sesuai dengan bakatnya. Ya. Karena kalau orang tua tidak kenal bakat anaknya, akhirnya nanti banyak anak-anak kita itu yang menempuh pendidikan ya tidak sesuai dengan bakatnya. Dia senangnya ilmu kedokteran, tapi dikuliahkan oleh kita masuk fakultas teknik atau fakultas pendidikan agama Islam. Mungkin anak kita bisa mengikutinya, tapi dia nggak akan menjadi ahli di bidang itu. Tapi kalau
dia mempelajari sesuatu atau masuk ke lembaga pendidikan atau dia memilih jurusan sesuai dengan bakatnya, maka dia akan menikmati proses pembelajaran tersebut. Ya, dia akan menikmatinya dan dia akan menjadi ahli di bidangnya. Menjadi ahli di bidangnya. Nah, oleh sebab itu, pertama, orang tua harus paham bakat anaknya sebelum melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua, orang tua tidak boleh memaksa anaknya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, terkadang sebagian orang tua mereka ingin anaknya sukses seperti dirinya. Ayahnya dokter, ibunya dokter. Biasanya anaknya disuruh jadi dokter lagi atau tidak? Iya, iya kan? Udah kamu masuk fakultas kedokteran aja, ambil spesialis. Padahal anaknya nggak berbakat di sana. Dan Allah Ta'ala menciptakan manusia itu berbeda-beda bakatnya. Walaupun itu anak kandung sendiri. Ya, kalau bapaknya dokter, ibunya dokter, belum tentu anaknya berbakat di bidang kedokteran. Bapaknya guru, ibunya guru, belum tentu anaknya berbakat di bidang pendidikan, belum tentu. Ya. Nah, kalau ini dipaksakan, orang tua memaksakan, kamu harus jadi dokter seperti ayah, seperti ibu. Kamu harus jadi guru seperti ayah, seperti ibu. Kamu harus jadi ustadz, ustazah seperti ayah, seperti ibu. Nah, ini nanti akhirnya anak kita akan menderita dalam proses pembelajaran, dia tersiksa karena nggak sesuai dengan bakatnya. Kemudian nanti setelah dia lulus kerja, biasanya pekerjaan yang dia dapatkan tidak sesuai dengan pendidikannya, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Akhirnya repot. Akhirnya kita katakan, saya cuma aja menyekolahkan anak saya tinggi-tinggi. Kalau toh cuman jadi ini, jadi itu, enggak sekolah juga bisa. Ya, terkadang orang tua kecewa, sudah habis biaya, harta untuk menyekolahkan anaknya, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ini belum tentu salah anak, bisa jadi salah orang tua yang memaksakan ya anaknya harus jadi seperti dia. Apalagi kalau orang tua biasanya tidak kesampaian cita-citanya. Ya, orang tuanya ingin dulu misalkan pengen jadi pilot, lalu nggak kesampaian. Akhirnya dia pengen anaknya meneruskan cita-cita, padahal anaknya tidak berbakat. Ya, ini diantara kekeliruan ya yang dilakukan oleh para orang tua. Nah, oleh sebab itu supaya anak kita tidak salah dalam mengambil jurusan pendidikan atau tidak salah di dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, orang tua harus paham bakat anaknya. Ya. Ketika anaknya berusia 10 tahun, harus sudah tahu. Jangan tahunya umur 25, telat. Ya, umur 10 tahun anak kita harus sudah tahu. Baik. Lalu bagaimana cara mengetahui bakat anak? Ya, sebelum anak sampaikan tentang 7 cara mengetahui bakat anak, perlu anak sampaikan di sini. Ucapan Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, anak bacakan terjemahannya. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah keadaan seorang anak serta potensi dan kesiapan yang ada padanya terhadap satu bidang pekerjaan tertentu. Hendaknya diketahui bahwa ia diciptakan dengan kecenderungan tertentu. Ya, setiap anak diciptakan oleh Allah dengan kecenderungan tertentu atau bakat yang berbeda-beda. Maka jangan dipaksa kepada sesuatu yang bukan bakatnya. Selama hal itu masih dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Karena jika anak dipaksa kepada sesuatu yang bukan bakat dan kesiapannya, ia tidak akan berhasil di bidang itu. Nah, ini ucapan Imam Ibnul Qayyim. Kalau anak dipaksa ya untuk mengejar
satu cita-cita yang dia tidak berbakat di bidang itu, maka dia nggak akan berhasil. Ya, dia tidak akan berhasil. Dan ia akan kehilangan potensi yang sebenarnya yang telah dipersiapkan untuknya. Nah, dia akan kehilangan. Tadi kalau misalkan dia Allah persiapkan dia menjadi seorang insinyur misalkan, ya, lalu dia dipaksa menjadi seorang dokter atau pilot, maka skill dia menjadi ahli teknik ini hilang skillnya, ya, dan dia dipaksa untuk mengerjakan atau mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakat. Kemudian kata beliau, jika seorang anak dilihat atau terlihat baik pemahamannya, bagus daya tangkapnya, kuat hafalannya, dan cerdas, maka itu tanda kesiapan untuk menuntut ilmu. Maka tanamkan ilmu dalam hatinya sejak kecil. Jadi kalau anak kita lihat nih, dia pemahamannya bagus. Jadi memahami sesuatu itu mudah. Kemudian daya tangkapnya juga bagus. Lalu hafalannya juga kuat dan anaknya cerdas. Berarti ini anak ya dia berbakat di bidang pendidikan. Ya. Berbakat di bidang pendidikan. Dia bisa menjadi guru, bisa menjadi ahli ya. Namun jika tidak demikian, ia lebih siap dalam bidang keberanian berkuda, memanah dan semisalnya ya. Atau dia cenderung berdagang, ya, senang berdagang dan lainnya. Maka itu pun kata Imam Ibnu Qayyim diarahkan ke sana. Ya, diarahkan ke sana. Baik, lalu bagaimana cara kita mengetahui bakat anak kita? Ya, ada 7 cara untuk mengetahui bakat anak kita. Yang pertama, perhatikan apa yang anak sukai secara alami. Ya, secara alami, kita perhatikan dia mungkin sejak umur 4 tahun ya. Kalau dia mau beli mainan, itu mainannya itu saja. Ya. Kalau anak laki-laki misalkan dia kalau beli helikopter saja, mobil nggak mau. Nanti di sini akan ketahuan bakatnya. Ya. Atau anak wanita misalkan kalau beli mainan yang dibeli mainan alat-alat kedokteran misalkan. Ya. Maka di sini akan ketahuan. Ya. Jadi perhatikan apa yang anak sukai secara alami. Ya. Dan bakat itu biasanya muncul dari hal yang sering dipilih sendiri oleh anak kita. Dia pilih sendiri tanpa kita tuntun. Lalu dia melakukan sesuatu tanpa disuruh. Ya. Melakukan sesuatu tanpa disuruh. Kalau dia ngelihat ada ketemu pena, pulpen, pengennya ngegambar. Cari kertas, ngegambar. Gak ada kertas, dia coret-coret dinding. Ya, ini dari sini akan ketahuan bakatnya. Ya. Kemudian yang kedua, lihat aktivitas yang membuat anak lupa waktu. Lihat aktivitas apa yang membuat anak kita ini dia suka lupa waktu. Artinya waktunya makan dia nggak makan, waktunya tidur siang dia nggak tidur siang. Biasanya dia melakukan aktivitas apa? Maka aktivitas itu nanti akan disesuaikan dengan ya keahlian setelah dia dewasa. Ini anak di bidang ini sepertinya cocok ini, gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga, perhatikan hal yang cepat dia kuasai. Ya. Jadi usia 10 tahun ya, berarti ketika dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, ini pelajaran apa yang paling cepat dia kuasai? Mungkin ada yang anak-anak kita itu kalau matematika dia cepat, kalau bahasa Indonesia dia lambat, atau sebaliknya. Nah, ini diperhatikan. Kemudian yang keempat, amati cara anak menyelesaikan masalah. Ya. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Apakah emosional atau sabar? Ya. Dan bagaimana cara dia menyelesaikan masalah? Apa dia bertanya? Ini bisa dilihat. Kemudian berikan banyak pengalaman dan eksplorasi. Ya, anak harus sering dibawa ke luar ruangan, ya, ajak main ke sini, ajak main ke sana, didampingi sama orang tua. Lalu lihat
ya. Mungkin anak diajak untuk mencoba olahraga tertentu, atau diajak berkebun, diajak ke perpustakaan, ya. Dari sini nanti bisa ketahuan bakat anak. Kemudian dengarkan apa yang sering dia ceritakan. Nah, dari cerita dia ke kita, ini kita bisa tahu ini bakatnya apa, ya, bakatnya apa. Kemudian yang terakhir, lihat karakter alaminya. Ya, misalkan ada anak yang karakter alaminya itu pemberani atau penakut, ya. Nah, kalau anak yang pemberani berarti tinggal diarahkan. Ini anak pemberani. Lihat profesi-profesi hari ini yang butuh keberanian. Jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot, termasuk jadi dokter harus berani. Ya, kalau dia ngelihat ayam disembelih aja takut, lihat kambing disembelih aja dia mual, gimana mau jadi dokter? Ya, kalau dia naik meja saja nggak berani turun sendiri, misalkan takut ketinggian, gimana mau jadi pilot? Ya, maka lihat karakter alaminya. Anak itu ada yang pemberani, ada yang penakut, ada yang penyayang, ada yang pemarah, ada yang teliti, ada yang tenang, ada yang aktif, ada yang komunikatif. Ya, kita lihat karakter alami mereka. Dan ini sebelum mereka usia 10 tahun. Kita mempelajari karakter mereka ini, ya, menggali bakat mereka ini sebelum mereka berusia 10 tahun. Sehingga begitu mereka usia 10 tahun, kita sudah tahu bakatnya. Ya, sehingga kita bisa sampaikan, nih bakat kamu ini. Ya. Nah, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dari saya, semoga Allah taala mengampuni dan memberikan hidayah. Selanjutnya Anda kembalikan ke pembawa acara. Silakan Pak Aldo.